dalam menjalani hidup. 3. Membangun pesantren dan pusat pendidikan Islam di Tuban. Sunan Bonang mendirikan pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam bagi para santri. Banyak muridnya kelak menjadi ulama besar, salah satunya adalah Sunan Kalijaga yang juga dikenal sebagai wali dengan metode dakwah berbasis budaya. Beberapa kisah populer tentang Sunan Bonang antara lain. 1. Kisah Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Salah satu kisah terkenal adalah bagaimana Sunan Bonang mengislamkan Sunan Kalijaga. Saat masih muda, Sunan Kalijaga dikenal sebagai Brandal Lokajaya, seorang perampok yang sering merampas harta orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin. Suatu hari Sunan Bonang bertemu dengannya dan memberikan pengajaran spiritual dengan cara yang unik. Dikatakan bahwa Sunan Bonang menyuruh Sunan Kalijaga untuk menjaga sebatang tongkat yang ditancapkan ke tanah selama bertahun-tahun. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Sunan Kalijaga bertobat dan menjadi salah satu murid terbaik Sunan Bonang. Kisah gamelan gaib Sunan Bonang dikisahkan bahwa Sunan Bonang memiliki gamelan gaib yang suaranya hanya bisa didengar oleh orang-orang yang hatinya bersih dan beriman. Gamelan ini dipercaya bisa membimbing orang-orang ke jalan kebenaran dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, kisah sumur dan tongkat Sunan Bonang. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Bonang pernah menancapkan tongkatnya ke tanah untuk mencari air. Dari tempat itu muncul mata air yang hingga kini dipercaya memiliki khasiat bagi masyarakat setempat. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 M dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Namun, ada versi lain yang menyebutkan bahwa makamnya berada di Demak atau di Madura. Meski demikian, makam Sunan Bonang di Tuban tetap menjadi tempat ziarah utama bagi banyak umat Islam di Indonesia. Sunan Bonang meninggalkan banyak warisan, terutama dalam penyebaran Islam di Jawa dengan pendekatan yang penuh kearifan lokal. Beberapa warisannya yang masih berpengaruh hingga kini antara lain tembang dan sastra Islam. Ajarannya tetap hidup melalui berbagai tembang dan sastra Islam yang masih dinyanyikan hingga sekarang. Pendidikan Islam, metode pengajaran Sunan Bonang menjadi dasar bagi perkembangan pesantren di Indonesia. Tradisi Islam Jawa, banyak tradisi Islam di Jawa yang dipengaruhi oleh ajaran dan metode dakwahnya.